When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syekh Al-Hudayfi beliau menyampaikan dalam kitabnya bahwa bukanlah suatu aib seseorang melakukan kesalahan ataupun kemaksiatan ataupun terjatuh pada perbuatan dosa. Namun yang aib bagi manusia atau bagi orang yang beriman adalah saat dia melakukan perbuatan ataupun melanggar larangan Allah Azza wa Jalla, dia tidak kembali dan segera beristighfar, bertobat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab." Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, dan sebaik-baik diri mereka adalah mereka yang segera bertaubat, at-tawwab, menyesali perbuatan yang dilakukannya dan segera beristighfar kepada Allah lalu bertaubat. Di sini beliau Syekh Al-Hudayfi rahimahullah menyebutkan bahwa ada amalan-amalan yang mudah kita amalkan hanya dengan ucapan lisan, namun bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dikuatkan dengan dalil nas dari Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghilangkan ataupun menghapus kesalahan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa atba'is sayyi'atal hasanah tamhuha." Dan hendaknya seseorang mengikutkan perbuatan baik dalam perbuatan dosanya. Artinya ketika dia melakukan dosa, hendaknya dia berbuat baik, sehingga kebaikan ini dapat menghapus kesalahan yang dia lakukan. Adapun amalan yang pertama, ya, beliau menyampaikan, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi sebanyak 5 kali. Sebanyak subhanallah. Ucapan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam satu hari. Karena dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang membacanya 100 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Adapun amalan yang kedua, amalan yang sangat ringan sekali, yaitu ucapan amin saat sholat berjamaah di belakang imam, dengan menghadirkan niat saat mengucapkan amin, bacaannya bersamaan dengan doa malaikat. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Apabila seorang imam mengucapkan amin, maka hendaknya kalian mengucapkan amin pula. "Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu atau dosa-dosanya yang akan datang. Lalu yang ketiga, yaitu ucapan atau bacaan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Karena barang siapa yang membacanya dalam sehari 100 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya dan dituliskan baginya 100 kebaikan. Lalu yang keempat, bagian dari pelebur dosa atau bacaan pelebur dosa, yaitu membaca istighfar, memperbanyak bacaan istighfar. Karena istighfar itu dapat
mengampuni dosa-dosa kita, membukakan pintu-pintu rezeki, dan menghilangkan kesedihan dalam hati kita. Lalu dilanjutkan amalan yang kelima, amalan pelebur dosa, yaitu intidharus shalah. Seseorang menunggu sholat dengan sholat yang lain. Ya. Ketika dia sholat zuhur, menunggu datangnya sholat asar, inilah amalan yang dapat melebur dosa-dosa kita. Dan yang keenam, bagian dari pelebur dosa juga mengucapkan kalimat alhamdulillah setelah makan. Doanya seperti ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa usai menikmati hidangan atau setelah makan membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Barang siapa yang membaca ini, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Lalu yang ketujuh, amalan pelebur dosa, memperbaiki wudhu kita. Ihsanul wudhu, memperbaiki wudhu kita, wudhu dengan sempurna, dan sholat 2 rakaat setelah melaksanakan wudhu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsanal wudhu'a thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang wudhu lalu wudhunya diperbagus, artinya tidak terburu-buru, ya, mencuci muka dengan sempurna, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, semuanya dilakukan dengan sempurna. Dan yang dimaksud sempurna di sini adalah membasuhnya paling banyak 3 kali. Ya, boleh 1 kali, boleh 2 kali, dan maksimal 3 kali. Lebih dari 3 kali termasuk kepada perbuatan israf, berlebih-lebihan. Nah, saya tidak ingin membahas terlalu panjang tentang hukum wudhu. Tapi yang jelas pahala orang yang melaksanakan wudhu, memperbagus wudhunya, lalu sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ke-8, amalan yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa, yaitu memperbanyak langkah ke masjid. Maksudnya yaitu saat kita menuju ke masjid, memperbanyak langkah kita. Artinya semakin jauh jarak rumah kita dengan masjid, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Karena setiap langkah itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bih darajat?" Qalu bala ya Rasulullah, isbawul wudu' alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid. Kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan kepada perkara yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, isbaghul wudu', menyempurnakan wudu', wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah-langkah ke masjid, wa intidharus sholati ba'da shalah, dan menunggu salat dengan menunggu salat yang satu dengan salat yang lainnya. Lalu yang terakhir, amalan pelebur dosa disebutkan di sini oleh Syekh Ali Abdurrahman Al-Khudaifi rahimahullah, yaitu ucapan ataupun zikir Allahumma Rabbana lakal hamd, yaitu dengan menghadirkan niat. Saat membaca ini, kita membacanya ketika dalam sholat bersama imam. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalu kita mengucapkan bacaan Allahumma Rabbana lakal hamd. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza qala al-imamu Sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apabila seorang imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka hendaknya kalian mengucapkan setelahnya Allahumma Rabbana lakal hamd. Barang siapa yang bersamaan ucapan Allahumma Rabbana lakal hamd dengan ucapan para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Itulah amalan-amalan pelebur dosa yang sangat mudah kita lakukan dan sering
kita lewati dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan ibadah kepada Allah, namun kita belum tahu, belum sadar bahwa ternyata amalan yang sedang kita lakukan itu dapat meleburkan atau dapat menghapus dosa-dosa kita. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fina wa fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa kembali di channel ini, Ruslan Kandur. Teruslah dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman, keluarga, saudara, atau orang lain yang Anda cintai. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dibagikan kepada orang lain. Dan ad-dallu ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti halnya pahala orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows.